Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pengajian yang sebelumnya sempat libur. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah kita melewati bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita terutama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipelajari, harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita memiliki agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Siapapun yang mencari jalan untuk sampai kepada Allah selain Islam, maka tidak akan sampai. Jalan tersebut jalan yang keluar dari jalan kebenaran. Hanya agama Islam sajalah jalan yang lurus yang disebutkan, yaitu Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus yaitu agama Islam. Dan agama Islam memiliki arkan, memiliki rukun, ya, yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Yaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua as-salat, mendirikan salat. Syahadat yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji ataupun melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Baik, kita lanjutkan. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha wa jazar wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Makna syahadat Muhammad dan Rasulullah adalah mentaati beliau atas perintah-perintahnya dan membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh beliau dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya dengan sungguh-sungguh. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya beliau, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Jadi kita masih mempelajari rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, dan sekarang kita mempelajari syahadat yang kedua, yaitu Muhammadar Rasulullah. Yang dimaksud dengan syahadat Muhammad dan Rasulullah adalah mentaati beliau dan mentaati semua perintah-perintah beliau, tidak pilih-pilih, tidak hanya hal-hal yang disukai oleh diri kita. Mentaati perintah-perintah Rasulullah itu dalam segala hal, dalam segala urusan.
sekalipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Perintah Rasulullah ini bertentangan dengan kepentingan kita. Misalkan Rasulullah perintahkan dia untuk misalkan meninggikan celananya di atas mata kaki, kemudian tidak sesuai dengan kepentingan dia karena dia seorang model misalkan, yaitu dia harus memperagakan, memamerkan pakaian-pakaian yang semua itu ternyata menyelisihi pakaian yang diatur di dalam agama Islam. Jadi perintah ini dia tidak taat. Kenapa? Tidak sesuai dengan kondisinya, tidak sesuai dengan pekerjaan dia. Akhirnya dia tidak mau taat dengan perintah tersebut. Atau seorang wanita diperintahkan untuk memakai hijab syar'i, memakai jilbab yang lebar, yang panjang, menutupi semua anggota tubuhnya. Karena pekerjaan dia menuntut dia harus menggunakan pakaian yang misalkan, mohon maaf, pakaian yang berbentuk dengan tubuhnya. Mungkin dia memiliki pekerjaan yang harus dengan pakaian seperti itu, harus dengan pakaian yang pendek, pakaian yang membuka aurat, sehingga perintah tersebut dia tidak amalkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan ataupun pekerjaan dia. Nah, seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia selalu mentaati perintah Rasulullah dalam segala hal, ya. Dan dia berusaha untuk mentaati semua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua perintah Rasulullah pasti itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepadamu dari Rasulullah, maka ambil, terima dan amalkan. Dan apa saja yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkan. Jadi seorang muslim selalu mengamalkan perintah-perintah Rasulullah dalam segala hal, dan dia tidak memilih perintah-perintah yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan atau mempercayai semua berita-berita dari beliau. Rasulullah menyampaikan berita kepada kita. Berita itu ada yang modelnya masa lampau, ada yang modelnya masa yang akan datang. Berita-berita yang modelnya masa lampau seperti beliau menceritakan di zaman Bani Israel atau di zaman sebelum Islam, ada orang yang seperti ini, ada orang yang beribadah seperti ini, atau ada orang yang melakukan seperti ini. Semua berita tersebut wajib kita percayai, ya, wajib kita benarkan. Walaupun itu di masa lampau, tidak di masa zaman kita, tidak di zaman kita, kita wajib percaya. Ataupun berita-berita itu di masa yang akan datang, beliau mengkabarkan nanti akan terjadi seperti ini. Di antara kabar-kabar di masa mendatang seperti tanda-tanda besar hari kiamat, termasuk juga tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan datang. Nanti akan keluar Dajjal, ya, maka kita wajib percaya. Kenapa? Karena yang mengkabarkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di zaman kita ini Dajjal belum kelihatan, Dajjal belum muncul. Nanti akan ada keluar binatang di bumi yang berbicara dengan bahasa manusia. Kita juga wajib percaya. Nanti akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kita juga wajib percaya. Nah, semua berita-berita di masa yang akan datang wajib kita benarkan, wajib kita percayai, karena itu yang mengkhabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kabar-kabar dari Rasulullah dia agak meragukan. Jadi setiap hari dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia agak ragu-ragu dengan berita dari Rasulullah. Masa sih begitu? Masa sih akan datang seperti ini? Dia tidak 100% percaya dengan berita dari Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah.
Jadi kalau ada orang yang masih ragu dengan kabar-kabar dari Rasulullah, berarti syahadatnya tidak sah. Kalau syahadatnya tidak sah, rukun Islamnya tidak sah. Kalau rukun Islamnya tidak sah, berarti Islamnya juga tidak sah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ya, setiap berita yang datang dari Rasulullah SAW maka wajib dibenarkan. Kemudian wajtinabu manaha wajazar, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka kita tinggalkan. Dan larangan itu ada dua macam. Ada yang larangan bersifat tegas, ada yang larangan kurang tegas. Larangan yang bersifat tegas ini yang dinamakan dengan haram. Adapun larangan yang kurang tegas ini dinamakan apa? Haram, satu lagi apa? Makruh. Nah, ini juga larangan. Jadi jangan dikira ini kan cuma makruh. Nah, namanya makruh itu larangan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah wajib kita tinggalkan, wajib kita jauhi, sekalipun itu larangan yang bersifat tegas maupun larangan yang tidak tegas. Yang haram maupun yang makruh juga berusaha kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya beliau. Ya. Ketika Rasulullah diutus, maka seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya terhapus. Ya, terhapus dengan diutusnya Rasulullah. Kecuali yang memang disyariatkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan syariat nabi-nabi sebelum beliau. Maka ini tetap berlangsung. Namun itu bukan syariat Nabi sebelum beliau, tapi menjadi syariatnya Rasulullah. Ibadah haji ini syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah beliau membangun Ka'bah, Allah perintahkan untuk memanggil manusia. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajin amik. Ya. Panggillah manusia untuk datang melakukan ibadah haji. Maka mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan naik kendaraan, dan mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Ya. Jadi sampai hari kiamat ada yang tetap datang ke Mekah dengan jalan kaki. Ya. Walaupun mungkin sekarang sudah canggih, banyak alat transportasi yang sangat cepat, namun tetap saja ada orang yang memang menggunakan jalan kaki untuk berangkat ke Mekah. Saking antusiasnya, mungkin dia tidak punya biaya, tapi karena antusiasnya yang besar, ingin melakukan ibadah haji dan negaranya memang permudah urusan haji, sehingga walaupun tanpa menggunakan alat transportasi, dia berani untuk pergi haji. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melakukan ibadah haji, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar suara saya? Bagaimana mungkin seluruh manusia di muka bumi ini bisa mendengar suara saya?" Kata Allah, "Panggil mereka, kamilah yang akan menyampaikan. Kami yang akan menyebarkan panggilanmu." Jadi kalau ada yang sudah tertarik untuk ibadah haji, maka ini dia terkena panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah yang menyampaikan, ya. Ada orang yang mampu untuk pergi haji tapi tidak mendapatkan panggilan. Ya, artinya dirinya sendiri tidak siap untuk dipanggil. Sudah mampu untuk pergi haji tapi ditunda-tunda terus sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Maka yang sudah melakukan ibadah haji bersyukur, ya, karena kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk ibadah haji dan kita memenuhi panggilan tersebut. Baik. Jadi ibadah haji ini syariatnya Nabi Ibrahim, tapi
Ketika Rasulullah diutus, Rasulullah tetap menjalankan ibadah haji tersebut. Maka kita sebagai umatnya pun melakukan ibadah haji bukan karena syariatnya Nabi Ibrahim, tapi karena syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang disahkan oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh Rasulullah, meskipun itu syariatnya nabi-nabi sebelum beliau, tetap kita kerjakan karena itu menjadi syariat beliau. Ya, misalkan beliau mencontohkan kepada umatnya untuk puasa Nabi Daud, ya, sebaik-baik salatnya Nabi Daud, sebaik-baik puasanya Nabi Daud. Ini syariatnya Nabi Daud tapi disahkan oleh Rasulullah. Maka sekarang kita jalankan puasa Daud itu bukan karena mengikuti Nabi Daud, tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada asalnya semua ajaran nabi-nabi sebelum beliau sudah dihapus kecuali yang disahkan oleh beliau. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh beliau. Jadi perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, sekurang-kurangnya dalam 6 perkara. Jadi seseorang ketika hendak beribadah maka dia perhatikan 6 perkara tersebut. Ya. 6 perkara tersebut yang pertama adalah tata caranya atau sifatnya. Ketika dia beribadah, dia perhatikan tata cara ibadah tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Rasulullah atau belum sesuai tata caranya dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Yang kedua, dalam masalah waktunya. Ketika dia beribadah, kalau waktunya sudah ditentukan, maka dia wajib mengikuti waktu tersebut. Tidak boleh dia mencari atau membuat waktu sendiri. Yang ketiga, tempatnya. Ketika dia beribadah, kalau tempatnya sudah ditentukan oleh syariat, oleh Rasulullah, maka dia tidak boleh mencari tempat yang lain. Yang keempat, yaitu jumlahnya. Kalau sudah ditentukan jumlahnya atau takarannya, maka dia wajib mengikuti jumlah tersebut. Yang kelima, sebabnya. Dia melakukan suatu ibadah, sebabnya sesuai dengan sebab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh adalah jenisnya. Ya, jenis suatu ibadah mungkin ada jenis-jenis tertentu yang harus dipakai, maka tidak boleh dia mencari jenis-jenis yang lain. Baik, coba kita terangkan satu persatu, ya, ke-6 perkara tersebut, ya. Yang pertama, tata cara, ya. Dalam banyak hal, ya, dalam banyak ibadah semua tata cara diajarkan oleh Rasulullah. Contoh yang sangat sering kita lakukan dalam kehidupan yaitu seperti tata cara berwudu. Coba kita perhatikan wudu kita selama ini apakah sudah sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para ulama sudah menulis banyak buku tentang sifat wudu Rasulullah. Ya, kita tinggal pelajari, kita baca bagaimana tata cara wudunya Rasulullah, kemudian kita praktekkan. Mungkin ada yang wudunya itu hanya bekal sejak dia di madrasah. Jadi dari mana dia tahu tata cara wudu? Ketika sekolah madrasah, madrasah ibtidaiyah. Setelah ibtidaiyah tidak pernah belajar lagi tata cara wudu. Jadi wudunya selama ini ya sesuai dengan yang dia pelajari atau dia ketahui ketika ibtidaiyah itu. Sehingga kadangkala wudunya itu banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia tidak peduli. Ya, kenapa? Karena tidak mau belajar. Begitupun sholat. Tata cara sholatnya dia pelajari ketika di sekolah dasar ataupun ketika di TPQ. Setelah dewasa tidak pernah belajar lagi tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah, sehingga sholatnya ya seperti itu saja. Apakah sesuai atau tidak sesuai dia tidak peduli. Nah, seorang muslim dia wajib belajar terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka dia harus pelajari, betul-betul yakin
kalau ibadahnya itu sesuai dengan tata cara Rasulullah. Jangan sampai kita masih ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, tandanya kita belum berilmu, kita belum punya ilmunya. Makanya masih ragu. Coba sekarang ada yang sudah yakin solat saya ini sudah sesuai dengan solatnya Rasulullah. Kalau yakin berarti insya Allah sudah sesuai. Tapi kalau masih ragu-ragu, berarti ilmunya masih setengah-setengah. Perlu dipelajari lagi gimana tata cara solatnya Rasulullah. Dari takbir sampai salam. Kalau ada yang yakin, alhamdulillah berarti solatnya insya Allah berdasarkan ilmu. Wudu juga sama, wudunya sesuai dengan wudunya Rasulullah, berarti dia yakin. Kalau masih ragu-ragu, maka kami sarankan untuk pelajari lagi sifat tata cara wudu, tata cara solatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ditentukan tata caranya, maka seseorang tidak boleh menentukan tata cara sendiri. Ya, kalau tidak ditentukan tata caranya, maka tidak boleh seseorang menentukan tata cara sendiri. Contohnya apa? Ketika berzikir, ya, tata caranya dengan menggoyang-goyangkan kepala. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda menggoyangkan kepala dengan cara seperti itu caranya Rasulullah atau bukan? Zikir diperintahkan. Betul, zikir ini diperintahkan. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Bahkan la ilaha illallah ini afdalul zikir. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bukan berarti kita melarang Anda berzikir, tapi tata cara Anda berzikir itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah atau Anda membuat tata cara sendiri. Kalau tidak ditentukan tata caranya, maka jangan buat tata cara sendiri. Apakah para sahabat juga berzikir caranya seperti itu? Tapi kan ini cuma daripada kepalanya nggak goyang, mendingan digoyang. Baik. Jadi tidak boleh seseorang itu berzikir menggunakan tata cara sendiri. Berikutnya, yang kedua, waktu. Dalam beberapa ibadah ditentukan waktunya, ya. Ibadah sholat ada waktunya sendiri. Kemudian ibadah puasa Ramadan ada waktunya sendiri, yaitu pada bulan Ramadan. Puasa pun sudah ditentukan waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka tidak boleh seseorang itu keluar dari waktu tersebut. Kalau sudah ditentukan waktunya, maka kerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau sholat duhur sudah ditentukan waktunya, maka kerjakan sholat duhur pada waktunya. Jangan dia menganggap kalau zuhur itu afdolnya di waktu asar. Nah, ini berarti dia telah menentukan atau keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Termasuk ibadah haji. Ibadah haji ini sudah ditentukan waktunya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Maka seseorang tidak bisa berkreasi keluar dari waktu tersebut. Kalau bulan Dzulhijjah berarti nanti semuanya ngumpul di Mekah. Kalau semuanya kumpul, Mekah ini akan krodit, akan sangat padat. Mendingan kita tentukan waktu sendiri saja supaya sepi. Kalau di bulan Muharram, ini Mina sedang sepi, Arafah juga sedang sepi. Berarti kita tentukan di bulan Muharram saja. Nah, ini sesat, ya. Jadi sudah keluar dari tata cara atau waktu yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kalau tidak ditentukan waktunya, maka seseorang tidak boleh menentukan waktunya sendiri. Begitupun tempat, ya. Tempat berhaji juga sudah ditentukan. Misalkan berhaji harus di Mekah, mabit harus di Mina, wukuf harus di Arafah. Maka seorang tidak boleh memilih tempat lain kecuali tempat tersebut. Wukuf pun di Arafah, seandainya dia keluar dari Arafah atau dari batas wukufnya Arafah 1 jengkal saja, hajinya tidak sah. Makanya kalau yang berangkat haji harus betul-betul diperhatikan batasan wukufnya. Jangan sampai dia
semangat berwukuf ternyata di luar Arafah. Di Arafah saja seandainya keluar dari batas Arafah itu hajinya tidak sah, apalagi tempatnya selain Arafah. Hajinya selain Mekah. Jadi berhajinya di mana? Berhajinya di atas gunung apa misalkan. Jadi tidak perlu berhaji di Mekah, berhajinya cukup di Indonesia. Daripada jauh-jauh masuk ke dalam gua ini sudah dianggap berhaji misalnya. Keluar dari gua tersebut sudah dipanggil Pak Haji. Nah, ini tidak boleh seseorang menentukan tempat sendiri kalau sudah ditentukan tempatnya. Begitupun yang keempat yaitu jumlah. Kalau sudah ditentukan jumlahnya, maka kita wajib mengikuti jumlah tersebut. Rakaat sholat, masing-masing sholat ini sudah ditentukan rakaatnya. Kita tidak boleh menambah rakaat sendiri. Begitupun jumlah-jumlah yang lain. Sebab, ya, yang kelima sebab. Ada suatu ibadah yang ibadah itu terjadi karena sebab tertentu. Misalkan seseorang mengucapkan alhamdulillah, ada sebab karena bersin. Ketika dia bersin, karena sebab dia bersin, dia dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka ini namanya sunnah. Seseorang tidak boleh ketika bersin dia mengucapkan kalimat yang lain. Karena kalimat alhamdulillah ini diucapkan ketika bersin. Jangan dia ucapkan alhamdulillah ketika sendawa. Sendawa, insyaallah tahu ya, ketika sendawa habis makan sendawa alhamdulillah. Wah, ini kenapa mengucapkan alhamdulillah? Kan nikmat gitu ya. Sendawa ini nikmat. Padahal sendawa ini bertanda kalau lambungnya lagi tidak beres gitu ya. Lambungnya sedang tidak beres sehingga dia harus sendawa. Atau kebanyakan makanan ya, kebanyakan yang mengisi perutnya sehingga lambungnya tidak kuat harus sendawa. Jadi bukan alhamdulillah, malah innalillah sebetulnya. Karena makannya kebanyakan. Nah, kalimat bersin yaitu alhamdulillah ya, karena ada sebab yaitu bersin. Begitupun sebab kenapa dia sholat tahiyatul masjid ya, karena dia masuk ke dalam masjid. Sebab dia masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Maka tidak boleh seorang sebab masuk ke rumah dia sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Karena saya masuk rumah. Sebagaimana masuk masjid itu tahiyatul lil masjid, menghormati masjid, saya sholat 2 rakaat. Begitupun masuk rumah saya tahiyatul lil bait, menghormati rumah. Ini tidak boleh. Sebabnya sudah ditentukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu jenisnya. Ya, ada ibadah-ibadah tertentu yang jenisnya ini sudah ditentukan. Contohnya seperti kurban. Kurban ini jenis binatangnya sudah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu kambing, sapi, dan unta. Ini jenis hewan yang digunakan untuk kurban. Ketika kurban kita harus memilih salah satu jenis ini. Kalau tidak kambing ya sapi ya unta. Jangan seseorang itu menentukan jenis kurbannya sendiri. Karena dia seorang yang punya banyak kuda, saya tahun ini kurbannya pakai kuda saja. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena jenis hewannya sudah ditentukan. Atau saya punya jerapah, saya kurbannya pakai jerapah. Ini tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan jenis yang ditentukan oleh syariat. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran
yang ada dalam agama Islam sudah sempurna, sudah semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Kita hanya tinggal menjalankan saja apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sudah sempurna agama ini, tidak perlu ada penambahan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil tentang salat, zakat dan tafsir dari tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah di dalam agama, hunafa'a wa yuqimus salata, kemudian mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi selesai makna dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita lanjut pada rukun Islam yang kedua, yaitu as-salat. Adapun dalil tentang salat, zakat dan tafsir la ilaha illallah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah atau beribadah dengan ikhlas. Ini dalil tentang tauhid, yaitu harus ikhlas di dalam beribadah. Kemudian wa yuqimus sholata, mendirikan salat dan membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan salat. Ya, ibadah salat inilah ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya keimanan, tiangnya agama, ya. Tiangnya agama maksudnya tiangnya keimanan. Setiap orang memiliki bangunan keimanan, atau setiap muslim memiliki bangunan keimanan dalam hatinya. Nah, bangunan keimanan ini, tiang penopang bangunan tersebut adalah salat. Jadi rukun Islam digambarkan oleh Rasulullah seperti sebuah bangunan. Jadi buniyal Islam, Islam itu dibangun. Jadi ibaratnya sebuah bangunan, dan yang menjadi kuatnya sebuah bangunan itu kalau tiangnya kuat. Jadi kalau bangunan ada pondasinya, ada tiangnya. Nah, pondasinya itu digambarkan seperti dua kalimat syahadat. Ini pondasi keimanan. Kalau dua kalimat syahadatnya belum beres, dua kalimat syahadatnya belum kuat, maka bangunan Islam yang lain atau bangunan iman yang lain maka tidak akan kuat. Begitupun bangunan Islam atau bangunan iman harus dengan tiang yang kuat. Dan tiangnya bangunan atau tiangnya iman adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, barang siapa yang tidak memperhatikannya, maka dia akan runtuh. Maka kita ketahui bahwa salat ini ibadah yang paling banyak memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan salat yaitu salat ini diperintahkan oleh Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Namun ibadah salat ini langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Allah panggil, Allah undang Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah perintahkan untuk mendirikan salat 5 waktu. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, ancamannya sangat berat. Ancamannya akan runtuh keimanannya. Maka
pembeda antara orang kafir dan orang munafik, ya. Pembeda antara orang munafik dan orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada bedanya. Jadi orang itu dikatakan dia muslim ya karena dia sholat. Orang itu dikatakan dia beriman karena dia sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka tidak bisa dikatakan dia muslim, tidak bisa dikatakan dia mukmin. Dia baru dikatakan dia mukmin, dia muslim kalau dia mendirikan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafara aw asyraka. Pembeda antara kami dan mereka yaitu orang kafir dan orang munafik as-salat, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir atau dia telah murtad atau dia telah musyrik. Ini tentu ancaman yang sangat berat ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian keistimewaan sholat yang lain ya, sholat ini adalah amalan penentu ya. Seandainya sholatnya baik maka amalan-amalan yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lain tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penentu amalan seseorang ini ada dua macam. Ada penentu di dunia, ada penentu di akhirat. Kalau penentu di dunia itu yang dihitung di bagian akhir. Ini penentu di dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Penghujungnya. Kalau ujungnya baik, maka semuanya akan baik. Ini kalau di dunia. Adapun nanti di hari kiamat, penentunya ada di depan. Kalau di depannya baik, maka belakangnya akan menjadi baik. Nah, penentu ini apa? Ibadah sholat. Ibadah sholat ini menjadi penentu. Kalau ibadah sholatnya baik, maka belakang-belakangnya semuanya akan jadi baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya sholat pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya akan menjadi rusak. Masya Allah ya. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ibadah sholat ini karena dia menjadi penentu. Kemudian keistimewaan sholat yang lain, sholat ini sebab masuk surga. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia sudah punya modal, dia sudah punya jaminan untuk masuk surga. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak punya jaminan untuk masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsu sholawatin katabahunna Allahu 'alal ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayudkhilahul jannah." Salat 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hambanya, barang siapa yang mendatanginya tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, lalu dia mengerjakan sesuai dengan hak-haknya, kana lahu 'indallahi ahdun, baginya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Barang siapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka Allah tidak punya jaminan untuknya. Insya'a 'adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, Allah menyiksanya. Kalau Allah mau, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, ini jaminan bagi orang yang mendirikan sholat, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjaga sholat tersebut, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dia bercahaya, ya, dia mengetahui tempat kembalinya yaitu surga, dan dia dalam kondisi dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Sebaliknya,
kalau dia tidak menjaga solat, justru akan dikumpulkan bersama gembong-gembongnya orang-orang kafir, dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Haman, dan dikumpulkan bersama orang-orang kafir yang lainnya karena tidak menjaganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumil qiyamah ma Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat tersebut, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dan kesuksesan, keberhasilan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Di dunia tidak mendapatkan cahaya, di kuburan tidak mendapatkan cahaya, di padang mahsyar dan ketika di atas sirat dia tidak mendapatkan cahaya. Wala najatun, dan tidak mendapatkan keberhasilan. Wa kana yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ketiga orang ini mereka lah gembong-gembongnya orang-orang kafir. Ya, Fir'aun karena kekuasaannya, kemudian Haman karena kepandaiannya, ya, atau ilmunya, kemudian Ubay bin Khalaf karena kekayaannya. Semua ini menyebabkan mereka kafir. Nah, barang siapa yang kekuasaannya melalaikan dia dari sholat, barang siapa yang kepintarannya, ilmunya, ataupun pekerjaannya melalaikan dia dari sholat, ataupun karena kekayaannya melalaikan dia dari sholat, maka pantas dia akan dikumpulkan bersama gembongnya orang-orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi keistimewaan ibadah sholat. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Allah
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih seputar keistimewaan salat, ya. Salat adalah amalan yang akan menghapus dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa manusia. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ara'aitum, ya, tahukah kalian, law anna nahran tajri law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'." Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, dia mandi dari sungai tersebut tiap hari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran yang ada di badannya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa kotoran di badannya. Rasulullah kemudian bersabda, fakadzalika mislu salawatil khamsa yamhullahu bihinna al khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa manusia. Masya Allah, ya, seorang berbuat dosa kemudian dia salat, maka Allah hapus dosa-dosanya itu dengan salat tersebut. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, as-salawatul khamsah, ya, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna majtunibal kabair. Selagi seorang itu menjauhi dosa-dosa besar, maka salat 5 waktu itu sudah menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Masya Allah, maka kita bersyukur kita dimudahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. Itu artinya setiap hari kita bisa membersihkan dosa-dosa dengan salat tersebut. Dan setiap salat membersihkan dosa-dosa yang dikerjakan sebelum dia salat. Jadi salat Isya membersihkan dosa-dosa yang dikerjakan dari ba'da maghrib. Salat subuh membersihkan dosa-dosa yang dikerjakan ba'da Isya sampai subuh. Salat duhur membersihkan dosa-dosa yang dia kerjakan ba'da subuh sampai duhur. Salat asar membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan dari ba'da duhur sampai asar. Begitupun seterusnya, salat 5 waktu dari satu salat ke salat berikutnya itu membersihkan dosa-dosa. Kemudian keistimewaan salat yang lain yaitu akan menguatkan keimanan, menguatkan hati seseorang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang itu bisa tercegah atau terhindar dari perbuatan keji, perbuatan mungkar? Karena hatinya kuat, karena imannya sedang kuat. Kalau imannya lemah, imannya sedang turun, ya dia bisa melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar. Maka untuk menguatkan hati tersebut, menguatkan keimanan, maka dengan salat. Tapi salat yang bagaimana? Salat yang betul-betul dia tegakkan hak-haknya, dia jaga kekhusyuannya,
maka insya Allah itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, karena ini ibadah yang sangat agung, maka mari sama-sama kita perhatikan dan saling kita menasihatkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan sholat, untuk menjaga sholat. Nah, makna menjaga sholat ini ada beberapa makna. Makna menjaga sholat yang pertama adalah tidak meninggalkan sholat. Ini makna yang pertama. Alhamdulillah, kita insya Allah semua sudah menjaga sholat untuk makna yang pertama ini. Kita sudah setiap hari mengerjakan sholat, kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Makna yang kedua yaitu menjaga waktunya. Jangan sampai sholat keluar waktunya, kecuali kalau memang ada udzur, dia sedang safar, ya, atau dia sedang sakit. Ini ada udzur, dia sholat keluar waktunya. Nah, ketika sedang tidak ada udzur, maka seseorang menjaga sholat, yaitu jangan sampai keluar waktunya. Insya Allah kalau ini sudah, alhamdulillah, berarti kita sudah menjaga sholat. Makna yang ketiga yaitu menjaga kekhusyuannya. Ya. Seorang berusaha menjaga sholat artinya dia menegakkan hak-hak sholat. Ketika sholat, ya, dia sholat dengan tenang, dia sholat dengan tumakninah, dia sholat dengan sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian dia sholat dengan penuh kekhusyuan. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah betul-betul mengingat Allah ketika dia sholat. Nah, dengan 3 hal ini seseorang sudah dianggap menjaga sholat, ya. Dan satu orang dengan orang yang lain tentu kualitas sholatnya berbeda-beda. Semakin kuat imannya, maka kualitasnya semakin bagus. Tapi semakin turun imannya, maka kualitas sholatnya juga kurang bagus. Maka dari sholat ini dia mulai memperbaiki dirinya. Dia sholat dengan betul-betul khusyuk. Selain sholat 5 waktu, kita perlu memperbanyak ibadah sholat. Memperbanyak ibadah sholat, maksudnya ya sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita sudah terbiasa memperbanyak sholat. Ya, sholat taraweh, alhamdulillah kita sudah terbiasa sholat taraweh selama Ramadan. Ya, ba'da Ramadan ini, ya, kita usaha untuk memperbanyak sholat lagi sebagaimana pada bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Ba'da Isya itu kita bisa sholat 11 rakaat bersama witir. Kenapa di luar Ramadan 11 rakaat itu rasanya berat? Sesekali ba'da Isya langsung lanjut taraweh, ya. Tapi taraweh sendiri-sendiri, ya, bukan taraweh berjamaah. Karena taraweh berjamaah itu hanya dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan kita berusaha untuk melanjutkan sholat taraweh, ya, sendiri-sendiri, ya. Karena tadi kita tahu bahwa sholat ini ibadah yang paling banyak memiliki keistimewaan, maka kita berusaha untuk memperbanyak melakukan sholat, ya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.